wabarakatuh. Jadi kita akan masuki pertemuan kita hari ini pada pertemuan pertama dengan mata kuliah gambar teknik. Pada pertemuan pertama ini, sasaran pelajaran kita adalah pertama mampu menyampaikan ide-idenya dalam bentuk gambar teknik. Yang kedua, nanti mahasiswa memahami tujuan gambar teknik. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menggambar dalam bentuk sederhana. Nah, ini pertemuan kita pada hari ini untuk sasaran belajar kita. Next. Nah, sekarang kita masuki tentang pengertian gambar. Nah, jadi di sini disampaikan bahwa teknik, kalau orang teknik itu ketika dia menyampaikan ide, maka ide yang disampaikan itu bentuknya adalah bentuk gambar. Karena seorang teknik ketika menyampaikan ide dalam bentuk tulisan, maka akan sulit dicerna. Misalnya si A, saya ada planning project untuk membuat kapal atau membuat pesawat atau membuat rumah. Maka kalau rumah ini digambarkan dalam bentuk kata-kata, rumahnya terdiri dari 3 lantai, pintunya di sebelah kiri, pojok kanan, kamar mandinya ada di ruang tengah atau segala macam, maka si penerima objek ataupun yang akan mengerjakan rumah tersebut akan kesulitan memahami apa sih maksud dari keinginannya tersebut. Namun ketika gambar itu dituangkan dalam bentuk bahasa tersebut, maksud saya dituangkan ke dalam bentuk gambar, maka komunikasinya akan lebih mudah diterima, sehingga ide yang disampaikan akan diterima oleh yang akan menerima proyek tersebut dan kemudian akan dikerjakan. Sehingga di sini kita sampaikan bahwa gambar merupakan suatu bahasa teknik dalam mengungkapkan ide tersebut. Nah, tool yang digunakan dalam gambar teknik itu ada dalam materi yang akan saya sampaikan ada 2 tool. Yang pertama dengan manual, ya kita menggambar secara manual menggunakan rapidograph, kemudian ada meja gambar, kotak jangka, penggaris, dan yang lain-lainnya. Kemudian menggunakan tool atau perangkat lunak. Nah, ada AutoCAD, ada Inventor, ada Fusion 360 yang ini aplikasi dari Autodesk juga yang online gitu kan. Nah, di situ lengkap, ada Inventornya, ada Cam-nya, ada AutoCAD-nya juga. Kemudian SolidWorks, ada PTCTO, dan ada Onset. Nah, kita bebas menggunakan apa saja yang asalkan spek komputer kita mumpuni. Nah, kemudian yang tak kalah penting lagi adalah ketika kita mulai gambar, maka kita definisikan jenis garisnya. Kita mau membuat benda, maka kita gunakan garisnya kontinu, tebal. Nah, biasanya kita menggunakan 0,5 atau 0,35. Gunakan garis tipis untuk ukuran atau arsir yang lainnya, maka kita gunakan tipis dengan ukuran 0,25. Kemudian tipis kontinu, untuk batas ataupun menggunakan potongan. Nanti akan dijelaskan untuk penggunaan selanjutnya. Dan ada zigzag, garis tebal, putus-putus, dan garis tipis, putus-putus, titik gitu kan. Kemudian garis gores, titik, gores, titik. Nah, itu untuk tumbuh, garis tebal, titik, untuk
tunjukkan permukaan yang mendapatkan penanganan khusus dan garis bergores titik ganda. Nah, ini nanti akan dijelaskan seperti apa penggunaannya. Namun ketika kita menggambar, maka kita definisikan garis apa yang akan kita gunakan. Ketika kita menggunakan perangkat lunak seperti Inventor, kemudian SolidWorks, kemudian Onshape, PTC Creo, itu secara otomatis kita menggambar bendanya, maka itu akan otomatis. Kecuali kalau di AutoCAD kita akan menggunakan layer di sini. Nah, di sini kita menggunakan layer. Nah, baru kita nanti masuk definisi garis-garisnya. Nah, baiklah, dari sini nanti kita akan masuk ke dalam software AutoCAD untuk mendefinisikan garis tersebut. Sekarang kita memasuki layer. Layer ini merupakan aplikasi atau tool untuk membuat garis seperti penjelasan sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa jenis garis. Dan sini tipis, bebas, kemudian garis bergores tipis, zigzag. Nah, ketika di AutoCAD, maka garis tersebut dibuat menggunakan tool. Nama toolnya adalah layer. Nah, di sini ada layer property. Ini tampilannya setelah layer property ini kita klik. Baiklah, sekarang kita menuju ke AutoCAD. Nah, ini kita sudah masuk ke AutoCAD. Di sini ada layer. Nah, di sini ada layer. Ini kita klik layer properties. Nah, di sini sudah ada definisi garis putus titik, garis putus, garis continue, dan garis detail. Nah, sekarang kita akan mendefinisikan garis baru. Caranya kita klik icon di sini atau Alt N. Kita klik, kita definisikan dengan garis zigzag. Nah, untuk warna bisa kita definisikan, namun gambar standar itu kita gunakan definisi warna putih saja. Oke, karena tampilan di sini hitam. Ketika tampilan di sini backgroundnya putih, maka kita gunakan warna hitam. Jenis garisnya, karena kita definisikan zigzag, maka kita tambahkan zigzag. Nah, ini ada. Nah, ini zigzag. Oke, kita klik zigzag. Oke. Nah, zigzag sendiri kita definisikan ketebalannya 0,25. Oke. Nah, itu, dan kita set di sini. Setelah di set, kita tutup. Nah, kita akan coba membuat garis. Ini ada tool draw, kita klik L. Nah, kita buat garis. Nah, ini garis zigzag. Bagaimana dengan garis yang lain? Kita tinggal klik di sini yang sudah kita definisikan, garis putus titik. Ini kita klik. Nah, garis putus titik. Kemudian garis continue. Kita klik lagi sini, buat garis. Ini continue. Dan garis putus. Nah, ini garis putus.
Nah, terus putus. Nah, ini merupakan aplikasi dari layer yang ada dalam AutoCAD, dan tentunya layer ini kita definisikan ketika awal membuat gambar baru. Jika kita membuat gambar baru menggunakan AutoCAD, maka yang pertama kali kita definisikan adalah layer. Masuk ke latihan dalam membuat gambar. Latihan 1-1, menggambar garis tegak lurus. Caranya kita gunakan dua penggaris biasa dan penggaris segitiga. Kita tarik menggunakan penggaris biasa, garis AB. Kemudian posisi penggaris segitiga seperti pada gambar, kita tarik garis BB sehingga membentuk garis tegak lurus. Kemudian latihan 1-2 membagi garis menjadi dua buah sudut, garis AB AC yang membentuk sudut, dan kita bagi menjadi dua sudut sama bagian. Kemudian membuat segi 5 teratur, membuat segi 5 dalam lingkaran, kita buat segi 5. Kemudian membuat konstruksi benda dengan menggunakan sketsa. Nah, sekarang kita latihan masuk membagi dua buah sudut yang sama besar. Kita masuk ke aplikasi AutoCAD. Pertama kita buat garis AB. Untuk membuat garis kita definisikan garisnya. Kita gunakan yang sekarang ini, kita gunakan garis kontinu. Baik, kita klik icon garis atau menggunakan keyboard, klik L spasi. Nah, klik ini panjangnya 20, spasi. Kemudian kita L lagi. Ini panjang 30, spasi. Nah, untuk membagi menjadi dua sudut yang sama, kita buat lingkaran. Nah, lingkarannya kita letakkan di sini dengan radius 15. Nah, kemudian kita buat lagi lingkaran yang satunya di sini, radius 15. Lingkaran yang sama, radius 15. Nah, kemudian kita buat lingkaran yang ketiga tepat di posisi ini dengan radius yang sama, 15. Nah, setelah terbentuk titik potong lingkaran ini, maka kita hubungkan garis yang ini menuju titik potong ini. Demikianlah latihan 1-2, bagaimana cara membuat sudut dengan sudut sama rata, sama besarnya. Kemudian di sini ada latihan yang bisa kalian kerjakan di sini. Bisa kalian kerjakan di sini menggunakan program AutoCAD.
Baiklah, terima kasih. Sampai jumpa pertemuan kedua selanjutnya. Dan saya tunggu hasil kerjanya menggunakan manual dan menggunakan AutoCAD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.